Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 dari program studi D3 Akuntansi akan memaparkan materi tentang akun hutang hotel. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama, saya sendiri, Nikade Ulan Ardina Sukma dengan NIM 207021001. Kemudian Putu Adinda Ayu Pramesti dengan NIM 207021005. Yang ketiga Sefira Marina Putri dengan NIM 207021007. Dan yang terakhir Komang Widiani dengan NIM 207021029. Nah, pembahasan pada kali ini yaitu ada 6 subpokok pembahasan, yaitu yang pertama pengertian hutang, kemudian pengakuan hutang, kartu hutang, sistem voucher, macam-macam akun hutang, dan prosedur pencatatan akun hutang hotel. Sebelum itu, saya, Nikade Ulan Ardina Sukma, sedikit menjelaskan tentang latar belakang, yaitu hutang pada umumnya. Utang usaha itu adalah kewajiban yang harus segera dilunasi. Nah, sekilas nampak sederhana, bukan sekadar hutang. Nah, ada banyak jenis-jenis hutang menurut keperluannya masing-masing, yaitu keperluan untuk operasional di hotel seperti bahan baku makanan, bahan habis pakai, gaji karyawan, listrik, air, telepon, dan keperluan operasional lain dapat dipenuhi dengan tunai dan utang. Kemudian, pengelolaan utang dagang berhubungan dengan bagian back office karena terkait dengan rekanan. Nah, rekanan hotel sebagai kreditur hotel harus pula mendapatkan layanan yang baik agar tidak menjadi masalah potensial produk dan jasa yang ditawarkan oleh hotel. Nah, manajemen untuk hotel yang diawali oleh bagian utang payables harus mengadakan komunikasi dan jadwal pembayaran yang baik sehingga dapat hubungan dan jaringan kerja yang baik antara hotel dengan rekanan tersebut. Pengertian umum ada dua, yaitu yang pertama ada secara umum, kemudian dalam akuntansi. Nah, secara umum yaitu hutang itu merupakan kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan harus segera dibayarkan dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian dalam bidang akuntansi, yaitu hutang merupakan pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak yang saling terlibat. Hutang itu merupakan kewajiban hotel kepada pihak ketiga atau kreditur. Dari sisi waktu jatuh tempo hutang dapat diklasifkan menjadi dua, yaitu hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Nah, hutang jangka pendek ini merupakan hutang jangka pendek yang harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Kategori kebutuhan operasional hotel seperti yang saya tadi katakan, yaitu seperti bahan makanan, minuman, bahan habis pakai, listrik, air, telepon, bahan habis pakai untuk tamu, pembersih, pemeliharaan, dan lainnya. Semua jenis hutang yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau kurang, yaitu merupakan hutang jangka pendek. Kemudian adapun hutang jangka panjang itu merupakan hutang yang harus diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, hutang jangka panjang ini merupakan salah satu sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan modal bagi hotel. Nah, hutang jangka panjang ini jatuh tempo lebih daripada 1 tahun. Seperti yang saya katakan tadi, diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, namun demikian, dalam perjalanan peluntasan hutang jangka panjang ini, ada porsi utang yang jatuh tempo tahun akuntansi berjalan. Misalnya hutang bank. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Adinda Ayu Pramesti, NIM 20070210005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ke materi pengakuan hutang.
Jadi hutang dalam perhotelan itu akan terjadi jika hotel tidak dapat segera melakukan atau menyelesaikan pembayaran atas barang dan jasa yang sudah didapat oleh kreditur. Hutang dagang diselesaikan dalam waktu setahun, sedangkan hutang jangka panjang lebih dari setahun. Jadi hutang dagang diakui setelah barang atau jasa pihak ketiga diterima oleh hotel melalui bagian penerimaan. Hutang dagang diakui setelah barang diterima oleh hotel melalui bagian penerimaan dengan dokumen pendukung yang lengkap dan andal sesuai dengan prosedur pembelian atau pengadaan barang yang diterapkan oleh hotel. Adapun hutang jangka panjang diakui setelah kontrak ditandatangani dan kedua belah pihak, hotel dan kreditur sepakat mengenai tanggal pemberian dana yang diperlukan. Selanjutnya ada kartu hutang. Kartu hutang merupakan kartu untuk membukukan hutang atau tagihan setiap kreditur. Jadi nanti setiap kreditur akan membawa kartu hutang untuk mencatat setiap hutang atau tagihan. Dengan perkataan lain, setiap kreditur ini memiliki satu kartu. Bila saldo semua kartu hutang dijumlahkan, maka akan didapatkan jumlah utang dagang hotel. Jadi ini merupakan contoh dari kartu hutang. Baik, perkenalkan nama saya Petra Fatma Putri, di 207. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem pajak dan macam-macam akun pajak. Yang pertama ada sistem pajak. Sistem pajak diterapkan untuk lebih memudahkan mengendalikan transaksi keuangan. Jadi setiap utang dagang yang akan dibayar harus dicatat pada pajak pembayaran. Nah, pembayaran utang dagang pada rekanan atau kreditur harus dilakukan dengan cepat sehingga setiap kreditur mendapatkan pembayaran tepat waktu sesuai dengan perjanjian bersama. Bentuk pajak pembayaran seperti ini, tertera nama pajaknya, dibayar kepada toko MNK dan alamat toko MNK tersebut. Yang kedua ada tanggal pembayaran yaitu pada tanggal 2 dan pada tanggal 30. Dengan tanggal 2 jumlahnya 3.350.000, sedangkan untuk tanggal 30 dengan jumlah 2.500.000, serta cek ini diterima oleh kita pada tanggal 21. Pajak pembayaran ini disiapkan oleh Manut, kemudian diperiksa oleh AGA dan disetujui oleh OJK. Selanjutnya ada macam-macam akun hutang. Yang pertama ada kewajiban lancar atau jangka pendek, yang kedua ada kewajiban tidak lancar atau jangka panjang. Nah, kewajiban lancar yaitu kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu relatif pendek, umumnya kurang dari 1 tahun, seperti akun hutang usaha, hutang beban yang masih harus dibayar, hutang pendapatan, hutang bahan makanan dan minuman, hutang gaji karyawan, hutang jasa layanan, serta hutang wesel. Sedangkan kewajiban tidak lancar atau jangka panjang merupakan kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu relatif panjang, umumnya lebih dari 10 tahun, misalnya yaitu akun hutang bank. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya izin melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Widiani, NIM 2007021029. Di sini saya akan membahas materi tentang prosedur pencatatan akun piutang hotel. Prosedur sejak utang atau kewajiban perusahaan timbul sampai dengan pencatatannya dalam perkiraan atau rekening utang. Utang muncul karena adanya pembelian barang atau jasa secara kredit. Karena itu, sistem akuntansi utang sangat terkait dengan prosedur pencatatan utang dan prosedur distribusi pembelian. Ada beberapa contoh transaksi akun hutang pada perhotelan. Contoh yang pertama, perusahaan meminjam uang di bank sejumlah 1 miliar. Transaksi ini menyebabkan berubahnya struktur kekayaan perusahaan, yaitu bertambahnya aktiva perusahaan berupa kas, dan juga bertambahnya utang perusahaan kepada bank. Jurnalnya yakni kas bertambah senilai 1 miliar di debit, dan utang usaha bertambah senilai 1 miliar di kredit. Contoh yang kedua ada membeli perlengkapan kendaraan secara kredit senilai 50 juta. Transaksi ini menyebabkan berubahnya struktur kekayaan perusahaan, yaitu bertambahnya aktiva lancar atau perlengkapan, dan bertambahnya utang usaha. Jurnalnya yakni perlengkapan bertambah senilai 50 juta di debit, hutang usaha bertambah senilai 50 juta di kredit. Yang ketiga, yakni membayar
utang usaha ada pembelian perlengkapan kendaraan sebesar 25 juta. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya kas dan berkurangnya utang usaha. Jurnalnya yakni utang usaha berkurang senilai 25 juta di debit dan kas berkurang senilai 25 juta di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.